Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar bersama materi pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan di Matematika SD kelas 4. Nah, anak-anak, mungkin ini baru ya untuk kelas 4 karena di kelas 3 sebelumnya belum sampai membahas tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, selanjutnya ya, langsung saja kita bahas untuk yang pecahan senilai dulu. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai disebut juga ekuivalen. Nah, untuk menentukan pecahan senilai, di sini saya akan menjelaskan dua bagian, yaitu yang pertama menentukan pecahan senilai melalui gambar. Bagaimana ya dengan melalui gambar? Coba perhatikan. Di sini ada cerita kue terang bulan pertama yang belum dimakan oleh Edo adalah 4 bagian dari 8 bagian. Bentuk pecahannya ditulis 4/8. Kue terang bulan kedua yang belum dimakan oleh adik Edo adalah 2 bagian dari 4 bagian. Bentuk pecahannya ditulis 2/4. Kedua kue terang bulan dapat digambarkan seperti berikut. Nah, gambarnya ini kue terang bulan 1 4/8 dan kue terang bulan 2 ada 2/4. Coba perhatikan gambar di atas ya, yang tadi gambarnya sama. Bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang diarsir? Gimana? Besarnya yang diarsir itu sama apa tidak? Apakah pecahan 4/8 sama dengan 2/4? Nah, jawabannya adalah sama. Karena besar kedua bagian yang diarsir sama besar, sama-sama separuh, walaupun ya bagiannya itu dibagi dengan potongan yang berbeda-beda. Ya, yang terang bulan 1 itu dipotongnya 8 bagian, yang kue terang bulan 2 dipotongnya 4 bagian, tapi yang belum dimakan itu sama-sama setengah lingkaran, ya tak? Sama-sama di gambarnya itu besarnya yang diarsir atau yang diwarna-warna kuning itu sama. Nah, contohnya lagi, tuliskan pecahan yang senilai dengan daerah yang berwarna di bawah ini. Nah, ini pecahannya berapa ya? Ada 6 yang diarsir dan ada 9 bagian keseluruhannya. Jadi pecahannya 6/9. Nah, kita cari pecahan senilainya dengan cara kita gambar dengan ukuran yang sama, ya. Nah, tetapi kita bagi itu jumlahnya berbeda, tapi yang diarsir itu sama besarnya. Jadi kalau 4/6 ini ya terlihat yang warnanya pink ini luasnya atau besarnya sampai segini. Nah, yang 4/6 juga sama, jadi lurus ini. Nah, jadi yang diarsir itu luasnya tetap sama walaupun potongannya itu bagian-bagiannya jumlahnya berbeda. Yang atas bagiannya dijadikan 9 bagian, yang bawah 6 bagian. Tapi arsirannya besarnya sama. Contohnya lagi ini juga. Ini dijadikan 3 potongan, 3 bagian, tapi besarnya yang diarsir itu sama antara 6/9, 4/6, dan 2/3. Jadi ini pecahan senilainya 6/9 yaitu 4/6 dan 2/3. Nah, yang kedua, kita menentukan pecahan senilai dengan perkalian dan pembagian. Ada 2 cara ya. Jadi, yang pertama mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, dan yang kedua membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi, bedanya itu mengalihkan dan membagi. Contoh yang pertama, yang mengalihkan ya, tentukan pecahan senilai dari 1/2. Penyelesaiannya kita tulis 1/2
sama dengan 1/2 nya itu dikalikan bilangan yang sama, tidak boleh dikali 1, minimal dikali 2. Jadi 1/2 itu penyebutnya 1 dikalikan 2 sama dengan 2, pembilang ya, maaf ya, pembilangnya 1 dikali 2 sama dengan 2, untuk yang penyebutnya itu 2 dikali 2 sama dengan 4, jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4. Jadi atas, bawah, atau pembilang dan penyebut dikalikan bilangan yang sama. Nah, contoh yang kedua, 1/2 lagi, tetapi dikalikan 3. Jadi di sini kalian bisa mengalihkan itu lebih dari 2. Bisa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, contohnya ini saya kalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4 dan 3/6. Dan ini masih banyak lagi jika kalian mengalihkannya itu angka selain yang saya contohkan. Jadi bisa dikali 4, 5. Nah, hasilnya pun nanti banyak. Nah, contoh yang cara yang kedua yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, tentukan pecahan senilai dari 8/12. Nah, cara yang membagi ini syaratnya angka pecahannya itu bisa dibagi. Kalau tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka sebaiknya untuk mencari pecahan senilainya itu dikalikan, ya. Tetapi ini saya memberikan contoh, itu bisa dibagi dengan bilangan yang sama keduanya, ya. 8/12 itu sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4, 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, bisa dibagi selain 2 apa tidak? Bisa ya, yaitu dibagi 4. 8/12 itu bisa dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi, pecahan senilai dari 8/12 adalah 4/6 dan 2/3. Mudah ya? Semoga kalian bisa menerapkan contoh atau penjelasan ini ke soal yang diberikan guru kalian. Nah, selanjutnya kita membahas tentang menyederhanakan pecahan. Oke, menyederhanakan pecahan sama saja mencari pecahan senilai, tetapi dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Atau keterangannya tidak boleh dibagi 1. Nah, contohnya, tentukan pecahan paling sederhana dari pecahan di bawah ini. Contohnya yaitu 10/20. Yang pertama, kalau bisa dibagi 2, kalian bagi 2. Ya, 10 bagi 2 sama dengan 5, 20 bagi 2 sama dengan 10. Nah, dari 5/10 itu masih bisa dibagi apa tidak? Oh, masih bisa dibagi ya. Dibagi 2 tapi tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, bagi 4 tidak bisa. Bisanya dibagi 5. Keduanya bisa dibagi 5. Jadi kita bagi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1, 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi 10/20 itu pecahan paling sederhana yaitu 1/2. Jadi kalau ada kata paling sederhana itu kalian membaginya atau mencari pecahan sederhananya itu harus sampai tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Nah, contoh yang kedua 16/24. 16/24 itu bisa kalian sederhanakan. Bisa kalian bagi dengan angka 2 terlebih dahulu, atau kalian bisa temukan bilangan yang paling besar yang dapat membagi 16/24. Nah, ini kita dapat bilangan yang paling besar itu 8. Sebenarnya 16/24 itu bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi 8. Tapi saya milih angka yang paling besar agar langsung dapat pecahan paling sederhananya. 16 bagi 8 sama dengan 2, 24 bagi 8 sama dengan 3. Jadi 16/24 itu pecahan paling sederhananya adalah 2/3.
Nah, 2/3 ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Jadi sudah mentok. Jadi sudah paling sederhana. Nah, ini latihan soalnya, bisa kalian kerjakan. Bila mana tadi penjelasan saya belum jelas, bisa kalian komen atau kalian berikan saran di kolom komentar ya, di bawah ini ya. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.